Saya pernah lihat di balik ini pohon besar nih, di depan ini ada sosok kayak apa tuh? Apa kayak gundurwo? Besar orangnya gitu, tinggi gede, hitam. Diam aja apa? Iya, diam aja dia situ. Tapi nggak ganggu, diam aja. Saya ya aku serahkan sama Tuhan lah, biar kita selalu dilindungi, dia nggak mengganggu gitu. Selamat datang di Project Misteri, di mana setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Bala Project, hari ini kita lagi ada di Kota Bandung. Dan sebentar lagi kita akan telusur bareng-bareng. Ini kita lagi ngopi-ngopi dulu lah sebelum nanti masuk. Jadi rencananya tuh hari ini kita mau mapping dulu, lihat-lihat situasi di dalam kayak gimana. Nanti tim yang mapping siapa aja? Saya map. Oto. Oke, Mayo. Yang di belakang. Sebut ya. Debut ya. But. Oke. Jadi nanti tunggu aja. Dan kita mohon doa, mohon supportnya dari Bala Project semua. Semoga telusur kita malam ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sesuai dengan harapan kita semua, ya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat Kang Dio dan Teh Dio. Kang Dio. Kang Dionya mana? Oh, itu. Itu kabur dia, nggak mau disut. Dan ini tempatnya di pinggir jalan, di tengah kota Bandung. Ini tuh tempatnya klinik. Yang katanya di situ tuh pernah ada orang aborsi yang meninggal. Nanti kita lihat apakah benar ada kejadian itu. Ya mudah-mudahan kalau benar kita dapat sesuatu lah gitu. Dan buat kalian yang mau penelusuran di tempat ini, jangan lupa ngopi di warung ibu. Bu. Nah, di warung ibu ngopi nyebutnya. Ngopi lah. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa like, comment, share, dan kalau belum subscribe biar cepet monet. Ya. Sebelum kalian nonton video ini, pastiin kalian nonton live mappingnya dulu. Gampang nonton ini mah. Nontonin aja dulu itu live mappingnya. Karena biar kebangun tuh suasananya. Terus nanti biar nyambung juga nih kalau Iyong atau siapapun nyeritain tempat, itu tuh udah kegambar. Yap, minimal udah ada gambaran lah ya. Dan juga gue mau ngingetin lagi, hari ini kita lagi di Bandung. Di tempatnya sih klinik, tapi katanya ini klinik aborsi. Wah, kebayang dong. Klinik aborsi. Tadi kan sebelum kita masuk ke sini dan mapping, kita sempat di luar dulu tuh. Di warung si ibu ya. Yap. Sedikit banyak si ibu sih cerita tentang tempat ini, klinik ini, bahwa dia pernah ngelihat satu sosok tinggi besar, gede, berbulu kayak, bahkan sering lah mungkin si ibunya tadi bilang gitu. Oke. FYI juga ini warung si ibu ini persis di depan lokasinya banget nih. Lokasi kita ya. Yap. Gitu. Oke, Bala Project, sebelum kita mulai ya, kali ini saya mau cerita atau mau ngasih penjelasan terkait dengan warna aura dari lokasi tempat kita telusur kali ini. Ini bangunan ini atau klinik ini sudah lama kosong ya, beberapa tahun ya. Nah, kalau kita baca, kalau kita kaji berdasarkan energi dari warna aura, yang terlihat saat ini tuh, yang nampak ya, ada dua warna yang cukup tebal.
Apa aja tuh? Oke. Yang pertama tuh ada warna coklat. Yang kedua tuh warna abu-abu, abu-abu tua. Artinya? Jadi dua warna yang mendominasi. Oke. Kalau diibaratkan dua warna ini tuh seperti seolah-olah di tempat ini tuh punya satu misteri yang kelam, kejadian yang tragis, ataupun ada sesuatu misteri yang belum betul-betul terpecahkan sampai sekarang. Berarti emang ada misterinya di tempat? Dilihat dari warna aura sih begitu. Jadi ini lumayan menarik sih ya, apalagi tempatnya tuh nggak jauh dari pusat kota. Ih, pinggir jalan banget ini, serius. Jalan banget. Ini kalau kalian ngedengar suara air eking itu bukan editan, tuh bener. Bener. Kayak gitu ya. Sebelum kita mulai juga, ini kita harus berterima kasih sekali lagi sama Adio dan Budio. Budiono mah wakil presiden dulu. Oh, iya. Ini Adio dan Kakak Putri. Kakak Putri. Kakak, dia bukan orang Sunda, seorang Padang dia. Oh, Padang. Oke. Padang ya? Padang. Ya. Satu lagi Uni. Bisa gitu kan? Enggak bisa. Itu bocil. Oke. Es teh manis satu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja dan mari kita buka. Kita ke arah sana dulu, arah belakang. Oke. Yuk. Wah, suaranya bergema nih. Oh, ini mah gini doang ya? Kayak bau apa gitu ya? Kalau nggak salah ini tuh tadi pas di live storage ini ya, Storage. atau gudang lah. Jadi nggak heran juga nih kalau ruangannya ngagebar gini ya. Ngegebar. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya terbuka lah. Terbuka terus juga kedap. Karena baik lagi ini kan klinik kan, harus higienis, harus ketutup. Kalau ngelihat secara fisik sih ini masih bagus ya, kokoh, banyak tulisan, tapi ini sayang banget. Itu kan secara aktual, kalau secara metafisik, Oke. Jadi mungkin langsung aja ya. Tempat ini tuh salah satu tempat yang bisa dibilang kalau secara energi itu masih agak low. Oke. Gitu ya. Di sini memang notice satu sosok kayak gitu. Jadi di tempat ini tuh di ruangan ini ada satu sosok yang bisa dibilang lumayan eksis kayak gitu, dan kalau kita lihat dari vibrasi sih nggak terlalu besar gitu. Kita samperin aja apa ya, sambil jalan yuk. Iya, sosoknya di situ. Yuk. Di situ. Ya, jadi saat ini di sebelah kita nih sudah ada satu sosok secara metafisik gitu ya. Sosoknya tuh kuntilanak. Kuntilanak, dia punya dress warna putih, nggak terlalu tinggi, rambutnya gimbal, acak-acakan, banyak lumpur juga di area rambut gitu ya. Benar-benar kusut dah. Dressnya putih panjang sampai nutupin area kaki kayak gitu. Di bagian wajah ini sebetulnya nggak terlalu menyeramkan, dalam arti mukanya tuh normal, pucet aja, cuman yang kelihatan tuh kayak beberapa keriput lah kayak gitu. Anak tua gitu? Nggak tua juga sih, ya kayak orang yang keriput aja gitu. Di bagian bola matanya normal, nggak ada anomali. Terus bagian mulut juga normal gitu ya. Cuma di bagian gigi aja yang runcing tuh, kecil-kecil kayak gitu. Nah ini kalau menurut data yang ada dapat, si kuntilanak ini bukan bagian dari Horin, gitu ya, tapi memang pure dari bangsa jin kayak gitu. Nah mungkin nanti nggak cuma kita ya, atau mungkin nanti Bala Project di rumah juga
bisa ngerasain lah Iya, vibrasi yang ada kayak gitu. Cuma satu nih yang aneh nih, biasanya yang ada lumpurnya tuh pocong Kak. Kalau kuntilanak kan habitatnya kan di pohon ya. Nggak selalu sih, Hah? nggak selalu. Tapi dia kenapa tuh bisa banyak lumpurnya di rambut? Itu tuh gini ya, kalau menurut A sih bagian dari manifestasi aja. Dia tuh nunjukin kalau tanah tuh ya bagian dari dia gitu kan, seolah-olah nunjukin kalau tampilan dia tuh ya walaupun nggak rusak gitu ya, Tapi secara kotor. visual tapi kotor. Karena dressnya juga sama, penuh lumpur kayak gitu, kayak banyak tanah. Dan gue yakin nih, pasti balap project nih kangen. Untuk Yakin sih gue. Gak usah lama-lama, bentar aja. Yuk Dek Iyong yuk. Yuk. Gak usah lama-lama, dia 2 jam aja, 2 jam. Kenapa selalu saya? karena sekarang cuma Anda yang ada. Ini bisa dipegang dulu. Ini awas ya, hati-hati banyak bawah. Ini juga. Oke, yang siap? Siap. Agak maju aja. Sini, ke sini. Kameranya di munduran gak apa-apa. Oke, sip. Gue jagain kali ya, lupa gue. Kenapa? Kok bersenandung sih? Sumpah kangen gue, gini-gini nih. Nah, jadi ini sosok yang masuk ke raganya Iyong tuh adalah sosok yang tadi kita bahas. Kayak gitu ya, kuntilanak putih, bervisual, mukanya juga nggak terlalu nyeremin, cuma pucat aja. Selamat malam. Oke, boleh tahu nggak namanya siapa? 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 Mariati. Mariati. Panggilannya Yati ya. Oke. Kamu di sini udah berapa lama? Sejak kosong, berarti udah beberapa tahun ya. Selain kamu nih di sini di ruangan ini, ada lagi nggak sosok yang lain yang nemenin? Banyak. Jenisnya apa aja? Iya, maksudnya bisa dijelasin juga kan, nggak apa-apa kan? Itu apa yang di sana? Oke, Om Bobo gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu di sini pernah ada kejadian apa di tempat ini? Ada. Salah satunya apa? Satu aja. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh dari lantai berapa? Ini tuh, lantai 2 nih di sini berarti. Oh, lantai 2 ya. Laki-laki atau perempuan? Meninggal Perempuan. Oh, Enggak. enggak meninggal. Oke. Tapi bener gak sih dulunya di sini tempat aborsi? Enggak. Enggak tuh enggak benar apa enggak tahu? Sama mereka.
Oke. Mariati, sebelumnya kenalin dulu ini R&D dari Project Misteri. Gak mau. Kenapa? Kenapa emang gak mau? Kenapa emang? Gak maunya kenapa? So cantik anjir lu. Ya udah. Tapi selama kamu di sini nggak pernah gangguin siapapun kan, gangguin orang yang datang ke sini kan? Oh, ini bener nih. Tergantung orangnya. Yang biasanya yang kamu gangguin orang-orang yang ngapain? Ini yang nyoret-nyoret ini berarti kamu gangguin, ini kan merusak. Iya. Satu lagi. Ini kan tadi pas tim lagi live, ini banyak nemuin jaket karet, tahu gak jaket karet? Buat begituan tuh. Itu kamu nggak ada niatan bikin mereka jadi gadget? Kita yang masuk main. Oh, Kamu yang maksud mereka bikin pengaruh gitu ya ke mereka gitu, ngasih pengaruh gitu. Berarti seneng dong kalau tempat dibikin kotor begitu. Seneng. Oke. Mau tanya, kalau di tempat ini tuh pernah ada yang meninggal nggak sih? Nggak ada. Yakin nggak ada? Oke. Ada lagi nggak? udah Udah ya? Udah cukup ya? Cukup. Makasih ya, Marianti. Kita mau keliling-keliling lagi ya. Makasih ya. Welcome back. Selamat datang di Project Misteri. Ini kan yang kalian pengen kan? Ini kan yang lu gak pengen kan? Tapi gak apa-apa. Minimal kita tadi dapat beberapa info yang mungkin berguna juga. Tadi kan si Mariati bilang sempat ada yang jatuh kan, tapi nggak meninggal. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita nanti bisa ke sana cari tahu penyebab orang itu jatuh. Ada hubungannya nggak dia sama makhluk-makhluk? Oke. Nah, atau lagi jalan Boleh. di Selengkat kan, gimana tuh? Ya, boleh. Nanti kita cari tahu sama-sama. Yuk, Lanjut ya? lanjut. Yuk. Ambil kiri. Dikit, ambil kiri. Ini WhatsApp nih ya? Awas. Kiri. Ya. Ke sini ya, ke kiri ya? Kanan. Hah? Kanan dulu. Kanan dulu. Oke. Ini nggak bisa. Sampurasun. Ampes. Wih, ini nih. Mantap. Sini dulu kali ya? Oh, nggak? Minus. Ah, Iya. mantap mana dulu? Oke, di sini aja. Sini. Mungkin kita nyerong begini ya. Sini. Oke, Bala Project. Kali ini kita sudah berada di spot yang kedua atau tempat yang kedua, dan ini ada di lantai 2, Gedung pertama. gedung pertama ya. Nah, di sini sih secara energi udah lumayan ke taraf yang medium. Agak lebih sesak ya. Ya, kerasa kan ya agak sesak. Jadi sebetulnya sesaknya ini bukan karena
vibrasinya aja ataupun benturan energi. Tapi secara aktual, secara lahiriah juga kan ini berdebu ya. Ya gitu. Jadi memang nge-mix gitu antara lahiriah dengan metafisiknya. Gitu. Yang pertama yang mau jelasin di ruangan ini. Jadi tempat ini tuh kelihatan jelas ya, banyak banget gumpalan energi atau yang sering kita bilang tuh orbs. Kayak gitu. Nah, si orbsnya ini buletannya tuh agak gede, agak besar gitu buletannya. Itu ada tersebar di beberapa titik. Jadi di sana ada di atas sebelah kiri, di atas rak itu ya, sebelah kiri. Di situ kurang lebih ada 3 orbs yang terlihat. Oke. Kemudian di ujung sebelah kanan sana, di sudut, ya di sudut, itu pun sama, ada 2 orbs yang terlihat. Walaupun semuanya nih dari warna masih warna terang aja gitu, warnanya transparan putih kayak gitu. Bergabung mereka? Hah? Mau bergabung nggak? Bisa bergabung nggak? Kemungkinan untuk mereka bisa bergabung itu sangat besar gitu kan ya, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Jadi semakin besar energi negatif yang terakumulasi, yang kekumpul, kan untuk mereka bergabung tuh ya makin besar juga gitu. Salah satunya ya tadi perbuatan asusila, minum minuman keras di tempat ini ya. Itu bisa jadi poin-poin yang apa ya, bisa dibilang menunjang mereka lah. Jadi hal-hal yang negatif yang dilakukan di tempat ini tuh justru jadi tambahan energi buat mereka. Gitu. Nah, itu dari orbs. Tapi di sini pun ada satu sosok. Gitu. Yaitu tepat ada di belakang kita nih, di ruangan yang ini. Di sini. Nah, sebetulnya si kuntilanak kok disebut ya, si sosok ini juga rasa memang nggak sendiri tadinya. Berteman sama yang di bawah dia? Enggak, maksudnya ada sebelumnya tuh sempat ke deteksi juga ada beberapa aktivitas di sini tuh. Ada 2-3 kuntilanak yang lihat gitu kan, berdasarkan rekaman kayak gitu. Nah, pada saat kita naik ke atas ke sini ke lantai 2, sosok-sosok yang lain tuh kabur gitu, atau ada yang pokoknya menghindar lah. Nah, tapi sisa si ini nih, dan dia tuh sampai sekarang masih bertahan di belakang. Kalau gue selalu curiga ya, gue makan orangnya seujonan ya. Jangan-jangan nih si Kunti yang pergi laporan ke bosnya. Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Bisa jadi dia tuh menghindar karena nggak mau berinteraksi sama kita, gitu kan? Ataupun ada maksud lain atau tujuan lain. Tapi sejauh ini ya kedetek nggak sih makhluk tertingginya? Lu kan tadi mapping nih. Kedetek nggak mau lu? Ada. Ya untuk itu ya, kayak energi yang gede itu di satu bangunannya itu ada. Si ketuanya. Berarti ketuanya per gedung? Atau semuanya satu pemimpin? Semuanya sih. Semuanya. Oh. Satu sosok yang membawahi semua makhluk negatif yang ada di sini. Premannya lah. Premannya ya. Lagi di Bandung. Pensiun. Tapi gue mau nanya dulu deh, ini kalian ngerasain apa? Panas sih. Panas, sesak juga di sini. Terus kayak agak dingin mual aja sih. Udah makan belum? Dari pagi belum, salah lihat. Oke. Itu aja sih paling. Nanti kalau ada ngerasain apa atau ngedenger, bakal ngeliat, nanti omongin aja. Ya, yuk sini yuk, dalam yuk. Mau masuk ke dalam? Masuk lah. Oh, iya. Oke nggak ke dalam? Harus nggak usah lah, karena tempatnya juga agak sempit ya. Nah gitu, kita dari sini juga bisa. Bisa ditarik terus dimasukin ke Yong gitu maksudnya. Oke. Ide lu cukup cemerlang ya. Kebawa gua. SOP kan 3 kali kesurupan.
Gini. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasain itu sebetulnya belum tentu itu adalah sosok aslinya atau sosok sejatinya. Berarti ini belum tentu kuntilanak nih. Belum tentu, karena dilihat dari keberanian dia, dilihat dari vibrasi yang dia coba tunjukkan gitu ya ke kita, itu beda gitu. Nah, kita kan juga jangan sampai kecolongan lah. Gitu ya. Nah, ini juga si sosok kuntinya masih di dalam. Walaupun secara visual itu dressnya itu masih putih. Masih putih, mirip-mirip si yang di bawah tadi lah. Sumiati. Mariati. Iya. Ya gitu ya. Nah, tapi yang jadi pembeda itu sebetulnya yang pertama dari vibrasi yang dia punya, kemudian dari aroma. Bau nih ya? Bau. Walaupun tipis ya, tipis baunya tuh tipis. Nah, bau yang kecium sama A tuh ya bau amis gitu. Bau amis, bau anyir darah. Nah gitu. Nah, kalau dari looknya yang terlihat, perawakannya tuh tinggi, lebih tinggi dari tadi yang di bawah. Terus kurus kering. Bahkan si ininya juga kelihatan ya, kelihatan benar-benar pucet gitu ya, kurus. Si kuku-kukunya juga panjang-panjang banget gitu kan. Nah, kemudian di bagian kaki tuh nggak kelihatan, tapi secara keseluruhan itu bisa kelihatan jelas kalau dia tuh punya postur yang tinggi dan kurus. Nah, kemudian di bagian wajah ini lebih serem sih, lebih serem daripada yang di bawah. Kalau dia yang di belakang kita nih, dia punya wajah yang agak tirus sebetulnya, agak tirus begitu tuh, lancip arah dagunya. Nah, di bagian mata ini dua-duanya tuh putih, si bola matanya dua-duanya putih. Hidungnya tuh bolong ya, hidungnya tuh bolong, nggak ada hidungnya. Kemudian di bagian mulut itu jadi setengahnya tuh nggak ada gitu, kebayang nggak? Gini berarti. Jadi sebelah kirinya tuh nggak ada, hanya yang kelihatan tuh sebelah kanannya aja. Pokoknya aneh lah bentukannya, serem lah kayak gitu. Gitu. Nah, posisinya sekarang dia di belakang kita persis dan lagi menghadap ke kita semua ke sini. Dia yang bikin kita nyesek, Kak. Iya. Karena yang lihat tuh ada ada pancaran apa ya yang namanya energi lah yang coba dikeluarin dari badannya dia. Nah, itu memang sengaja disebar supaya seolah-olah ya kita harus tahu bahwa dia tuh bukan sosok yang bisa diganggu. Kayak gitu. Tapi kenapa nggak ganggu? Ngeganggu duluan dong dia dong, berarti. Kita kan nggak ganggu kan, kita baru datang, tiba-tiba udah dikasih energi sama dia, sesek. Berarti ini mah dia yang ngeganggu, Kak. Iya sih. Iya, gitu. Mungkin gini ya, dia tuh udah ngelihat pada saat tadi kita tuh di bawah. Interaksi sama sosok kuntilanak yang di bawah. Nah, rasa bukan cuma dia yang udah notice kedatangan kita atau keberadaan kita sekarang, tapi hampir seluruh makhluk ataupun entitas yang ada di tempat ini tuh udah tahu kok kita tuh ada di sini. Oke. Tadi selama mapping kan gue jujur ya nonton cuma sampai sini doang karena keburu sinyal. Lu dapat apa, Yong? Apa tuh? Nah, dapat pentok lu. Sok masuk. Oke. Sempit ya? Lumayan. Kaget sih. Nggak ada cermin tuh, A. Iya. Pakai bed nggak? Enggak dong. Oke, ini masih di tempat yang sama, cuma ini di sisi yang lain ya, kayak gitu kan. Di sini jujur lebih pengap, lebih sesak kayak gitu. Dan kemudian yang saya lihat juga di sini tuh ada satu portal antar dimensi yang kebentuk, cuma bukan di cermin ini ya, bukan, tapi adanya di dalam di sini, tepat di belakang saya, Bala Project. Nah,
Di sini tepatnya. Gitu ya. Diameternya sih sebetulnya kalau ukuran ini ya lumayan besar lah. Portal antar dimensi yang kebentuk nih. Dan saya rasa juga nih portal nggak ada begitu aja gitu. Pasti ada yang buat kan, ada yang bikin kayak gitu. Yang pasti dibuat atau dibentuk sama sosok yang punya kapasitas lah, gitu kan. Nah ini portal ini akan coba kita tutup dan biasanya portal ini akan terhubung ke tempat ataupun ruangan yang lain dan itu pasti masih ada di gedung ini, kayak gitu. Ya. Boleh saran nggak sih? Apa? Kayaknya jangan lu ditutup deh. Kenapa? Ini buat uji nyali nih. Oh jangan ditutup. Ah, Jangan ditutup. ntar aja dulu. Gimana? Aman ya? Aman sih, aman. Dan sejauh ini juga nggak ada sosok yang jaga sih kalau di sini. Nggak ada sosok di kamar mandi itu, nggak ada. Jadi cuma portal aja nih yang kelihatan. Oke lanjut. Yuk. Lihat itu licin. Ini di skip nih. Oh gini dong. Becek atas gua. Wah ini nih. Sini aja sini. Becek kak. Oh becek. Becek kak. Ya. Padahal. Ambil aja kali dulu. aja. Ya di shoot aja. Mau apa? Oke, jadi ini udah di spot yang ketiga ya. Nah, yang ada satu hal yang menarik yang bikin saya akhirnya ketarik ke sini gitu kan. Jadi di ujung ini nih, di ujung dekat pohon-pohon ini nih, itu ada satu sosok juga yang lagi berdiri gitu ya. Dan saya rasa sosok ini tuh salah satu sosok kuat pertama yang kita temuin di sesi telusur kali ini, kayak gitu. Ini karena kita nggak mungkin ke situ ya, karena ini tuh ada air menggenang, banjir, becek gitu kan. Jadi mungkin nanti kita akan coba bahas lebih dalam di ruangan sebelah ya Mip ya. Yuk kita bahas di dalam aja yuk. Ini nggak kondusif nih. Sini. Oh sini aja. Debu juga nih. Set deh. Oke, jadi sayang banget ya tadi kita tuh nggak bisa lama-lama di sana, di sebelah sana, karena kondisinya nggak memungkinkan gitu. Jadi di luar tadi, di area luar, itu ngelihat satu sosoknya itu genderuwo ya, tinggi besar, tingginya tuh kurang lebih 3 meter, tinggi, lumayan tinggi, badannya gede. Itu 3 meter tuh dia ngeliatnya dari bawah apa emang lihat di lantai 2 tapi ke atas? Di atas, emang ada di atas. Emang ada di atas? Ada di atas, ya gitu. Oke. Lumayan, iya tinggi banget lah kalau ukuran genderuwo. Lumayan lah ya, lumayan tinggi. Nah, tadi udah spill kalau si sosok genderuwo ini salah satu sosok yang kuat di sini. Gitu ya. Tadi kan udah ada beberapa sosok tuh yang kita temuin tuh. Kuntilanak 2. Ya, kuntilanak. Nah, sosok yang ini tuh bisa dibilang sementara ini ya. Jadi sosok yang punya pengaruh lah di sini. Tadi sih dia tuh nggak terlalu banyak pergerakan, gitu kan, pasif aja. Nah cuma dengan sorot mata yang lumayan tajam, gitu. Mengancam nggak? Kalau ancaman secara langsung sih enggak, gitu ya. Cuma bisa kerasa dari vibrasi atau energi yang dia punya, kayak gitu. Ajak ngobrol aja kali ya? Hah? Ajak ngobrol? Ajak ngobrol aja ya. Boleh. Tapi pastiin dulu ya di sini tuh
Takutnya ada Sebelah sini kali ya? beling, ada apa? Ada paku, ada pokoknya yang bikin bahaya lah. Ini beling doang nih. Kalau mau di sebelah sana aja tuh diemnya. Tapi awas kaca. Waduh, iya juga nih. Mana dong? Jangan dong. Kita pastiin dulu areanya clear dari barang-barang yang bahaya. Tolong pegangin dong. Siap, Yong? Siap. Oke, jadi kita akan langsung aja Bala Project. Kita akan coba lakukan proses mediumisasi ya ke Yong, yang dimana kita juga penasaran tuh sama sosok genderuwo tadi. Langsung aja ya. Yong, nggak usah tinggi-tinggi Yong, 60% aja. Sampurasun. Selamat malam. Boleh tahu Anda ini siapa? Yang diem di sini. Oke. Punya nama nggak? Saha. Oh, kepo lah. Oke. Boleh tahu nggak namanya siapa? Ya biar kita tahu aja. Mau ngapain kesini? Kita mau nyari tahu bener nggak sih klinik ini tuh tempat aborsi? Ya hore. Semua hore. Ya, bukan hore lah. Gitu. Maksudnya biar jadi pembelajaran juga buat orang banyak. Jadi kan konon kabarnya juga dari mitos yang berkembang tuh tempat ini dipakai untuk tempat yang gak baik juga ya, gitu kan. Kita sih pengen untuk siapapun itu ya biar lebih aware lah. Aware tuh dalam arti biar lebih ngeh gitu dan sadar kayak gitu. Ganggu kita mah. Oke, udah lama di sini. Udah berapa lama? Berapa lama? Oh, jadi sebelum ada bangunan ini. Kamu yang suka nampakin diri ke ibu warung bukan? Oh lain, bukan. Bukan ya. Berarti ada dua genderuwo nih di sini. Iya, bisa 2, bisa lebih sih. Iya. Biasanya kamu nunjukinnya ke siapa? Oh, tadi nembongan ke Arendi. Oh, dia bisa ngelihat Arendi katanya. Oh iya benar. Berarti yang bisa ngelihat kamu tuh cuma orang-orang yang bisa ngelihat aja. Ada pertanyaan lain nggak? Kang Dio mau nanya nggak? Langsung aja gini. Penyebab yang jatuh di depan bukan?
Enggak banyak yang jatuh ya di depannya. Soalnya ada info di depan sering banyak kecelakaan gitu. Gimana tuh? Bukan dia. Bukan ya. Terus tahu nggak siapa yang menyebabkan kecelakaannya? Saha. Siapa? Tapi masih sosok yang di sini ya. Oh bukan di tempat ini, bukan. Di jalan. Oke. Tapi sosok yang bikin orang celaka tuh ada hubungannya nggak sama manusia yang nyuruh? Oh, banyak pindah tuh gimana maksudnya? Banyak pindahan tuh maksudnya makhluknya, sosoknya. Oke. Nggak terimanya kenapa? Kenapa nggak diusir Penuh ya. sama kamu? Udah nyuruh pergi. Berarti ada sosok yang lain yang nyuruh gitu. Sosoknya sama. Kan lu bisa lihat katanya. Iya juga sih bener. Nggak salah lu. Cil, sekali nak bicarakan wae orang bahasaan. Aing. Ya, berarti sekali lagi kita mau mastiin di sini tuh bener nggak sih dulu tempat buang anak? Banyak ya. Ada beberapa oknum orang berarti ya. Kan satu dua. Oke. Nah berarti ini jawabannya beda nih sama tadi yang di bawah. Si Sumiati. Mariati. Ya. Oh, juri kayak gelo ya. Iya benar. Tapi kamu suka nggak sih kalau tempatnya dipakai kayak gitu tuh? Resep. Oh. Dia punya makanan kali ya jadinya ya. Ya jelas. Tapi sejauh ini dia pasif sih kayaknya, maksudnya nggak sembarangan nunjukin ke orang gitu ya. Iya. Cuma ke orang-orang tertentu aja mungkin. Pernah ada orang yang iseng nggak sih di sini? Maksudnya iseng tuh dalam arti misalnya nantang atau bikin rusuh atau merusak gitu. Dan aing empuk masih bertekad dibanding aing. Mantap. Dikenal aing juga. Siap gerak. Nah itulah ya hal-hal yang sebetulnya juga patut disayangkan yang gak layak untuk ditiru ya kayak gitu. Jadi siapapun itu yang datang. Doanya tenang sampah. Mantap sih. Oke. Mantap. Nanya dong satu lagi. Apa? Kan pernah ada yang jatuh nih dari lantai 2. Itu karena setan apa emang jatuh sendiri itu? Hanya usia tua. Oh yang tadi di ruangan sebelah. Oh. Kuntilanak yang tadi. Kuntinu tadi. Eta bener kunti. Cilanya aing. Aduh. Ya bisa lah. Berarti gimana nih kita balik lagi? Apa gimana Balik lagi kemana? ke ruangan yang tadi? Nggak usah, bedain aja dulu. Oh gak usah. Oke. Terakhir Pangkersa, boleh tahu nggak namanya siapa?
Geruan aing jaga raksa Jaga raksa. aing saja tempat wilayah mengajing di kulon Di Kulon. Abad sabaraha eta? gila Apal kaki jaya berarti. aing pernah aing jauh Kunaon? luar biasa sangat wanita bercinta Oh berarti menghargai lah ajen gitunya. Menghargai gitunya. Oke. Oke, cukup ya. Cukup tua juga nih orang nih. Setan. Oke, jadi nuhun. Makasih sebelumnya ke siapa tak? Jaga Karsa. Jaga Jaga Raksa. Raksa. Maaf. Oke. Jadi kita habis ini tetap mau keliling ya, nggak apa-apa ya. Kade. Oh, gila Siap. Jadi mungkin yang dimaksud si beliau ini satu sosok lagi nih yang aing mataran agak hmm. walau masih aja ayam datang sampah lu Kita mah nggak musik, tenang, aman. Iya. Udah. Tuh, kalau bisa tuh yang nyanyi suruh kesurupan tuh berisik tuh. Oh, maaf. Oh, maaf. Udah cukup. Udah. GB Apa tuh GB? gitu bijak Oke. Lanjut. Udah. Udah ya, cukup ya. Cukup. Makasih. Jaga. Nuhun. Nah, ya di dia kan. Siapa? Goro.